Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semua. Ketemu lagi sama Ogut di part 2 ini, yang lagi nyoba bikin joke sendiri. Yang pasti banyak salahnya ketimbang benernya. Nah, di part pertama tuh bagian akhir itu Ogut lagi bolongin kaleng bekas sama paku kan. Nah, jadi setelah lubangnya udah banyak, lalu diaplikasikan langsung ke busanya. Nah, jadi seperti yang terlihat tuh, busanya itu kecilnya nggak rapi ya. Ya emang busa latex ini emang empuk banget ya. Dan waktu ngebolongin kalengnya itu juga pasti ada yang nggak rata kan ya. Dari robekan lubangnya tuh pasti ada yang panjang dan ada yang pendek kan. Nah, makanya jadi gitu tuh. Nah, itu juga bisa dilihat ya di ujung atasnya tuh. Nah, busanya itu kecongkelnya agak dalam banget tuh. Nah, itu karena waktu nyoba nyikatnya agak kuat, neken si kaleng ya. Jadi ya makanya akhirnya nyoba nyikatnya biasa aja, juga agak ngambang, nggak terlalu pakai tekanan ya. Nah, akhirnya lumayan juga tuh ada hasilnya tuh. Ya mungkin kalau pakai sikat yang kawat yang seperti tukang jok ya, mungkin pasti lebih rapi lah. Ya kalau dipikir-pikir lagi sih sebenarnya ada untung ada kekurangannya juga sih ini pakai sikat dari kaleng ini. Jadi karena lubang itu yang di kaleng itu agak kasar kan ya, dan tajam ya, jadi busanya yang kecongkel tuh agak banyak. Nah, jadi buat ngebentuk model busanya tuh nggak gitu terlalu lama lah. Nah, kekurangannya itu nggak akan bisa rapi. Nah, kayak gitu tuh, beruntusan gitu deh. Nah, sekarang nih udah hampir terlihat ya, sisinya udah agak terbentuk. Nah, setelah ini baru Ogut rapihin. Nah, Ogut ngerapiinnya pakai gerinda ya. Ini harusnya nih pakai mata yang amplas ya, harusnya nih. Ini berhubung mata gerinda yang amplas stoknya habis ya. Nah, yang di rumah cuman amplas yang flap disc. Juga mager ya, males keluar ya buat beli barang, jadi ya hajar bae dah. Ya jadi kira-kira hasilnya jadi kayak gitu ya. Tapi lumayan lah, ini pakai flat disc nih emang apa ya, bikin modelnya tuh jadi lebih cepet ya. Nah kayak gitu tuh. Nah akhirnya kayak gini nih bentuknya. Gerindanya juga kadang-kadang ada hentakan gitu kan yang nggak pas ngenain busa. Nah jadi ini kayak ini, nah itu tuh kecongkelnya tuh dalam banget ya gara-gara flap disc tuh. Aduh, makanya emang harusnya pakai mata amplas ya ini. Nah ini juga nih ngelemnya juga kurang cermat nih, jadi kebuka lagi nih. Yang dari habis ini ntar dilem lagi gitu. Amplas yang bersusun emang lebih cepet sih makan busanya ya, tapi minusnya gitu tuh. Jadi kalau nggak hati-hati kenain busanya jadi bisa bikin guratan ya. Apalagi kalau mendadak banget langsung kena tuh, langsung kecongkel kayak tadi tuh. Nah ini setelah ngeliat hasil pakai flap disc ini baru kepikiran, kenapa tadi nggak langsung pakai si flap disc aja, nggak usah pakai kaleng segala. Nah jadi setelah dipasang ke motor nih ternyata ada sedikit gap. Nah katanya kayak ini, akhirnya bertambah lagi pakai busa. Nah lalu langsung ngeratainnya pakai si flap disc nih. Tapi ternyata tuh, aduh, itu bisa dilihat ya. Jadi flap disc tuh kan tengahnya kosong ya, karena nggak kenal lah tuh si busa tuh. Katanya jadi robek lah. Juga busanya nih, di lapisan atas busanya itu ada bagian yang agak keras. Jadi setelah busanya kena flap disc tuh, robekannya tuh nggak bisa diprediksi, jadi langsung kayak agak dalam gitu. Itu kayak yang dilihat. Nah ini apalagi ngegede gitu lagi kan tuh, payah nih ya, bopak-bopak lah. Nah akhirnya kembali ke kaleng buat ngerapihinnya nih. Jadi dalam kasus ini ya si kaleng ini ya berguna juga ya. Si kaleng ini jadi amplas kasarnya, si flap disc-nya itu jadi yang buat yang halusin gitu. Nah ini juga nih seperti tampilannya di awal nih. Ini emang agak sedikit ekstrim sih nih. Ya namanya juga lagi nyikat terus
deket daerah tangki kan ya wajar aja lah kalau kenal ya. Nah ini harusnya nih dipakaikan kertas karton dulu nih, diselipin di antara busa dan tangkinya. Nah jadi nggak usah khawatir kalau tangkinya lecet. Apalagi kaleng kena tangki tuh suaranya bikin ngilu loh, aduh. Tapi ya emang nggak punya kertas karton kan, lalu juga tangkinya emang mau dicat ulang, jadi ya hajar aja lagi ya. Tuh di sini juga tangkinya tuh pakein cat apa ya? Cat batu ya. Ini udah langsung dikenain ke tangki gitu. Kan itu nggak perlu kelupas, itu garis-garis gitu doang tuh. Nah ini obat udah agak kerasan dikit nekannya kan cuma garis gitu doang tuh. Iya bener-bener kayak batu kan. Ya sebenarnya ini nggak sengaja sih dapetin cat ini ya. Ini lebih tepatnya spray can sebenarnya, kayak model pilok gitu. Ntar deh obat upload videonya. Soalnya nih unik juga nih apa spray can-nya. Ya ini sebenarnya si Mercy nih waktu dulu di custom nih sempet pernah kinclong ganteng lah nih. Beneran. Tapi emang ada-ada aja lah dapat masalah dari di tangkinya nih. Dari yang lecet sampai di belah dua tuh pernah lah tuh tangki ngerasain. Jadi ya males banget loh bikin kinclong sekarang. Jadi ya konsepnya gini lah, rock and roll ya, pas kan temanya sama si tangki ya, kayak batu ya. Dan jadi ngerinda deket tangki ya nggak khawatir lah gitu. Sekarang jadi bisa dilihat ya hasilnya tuh kayak gitu deh. Ya udah semaksimal mungkin nih. Ya kagak rapi lah ya, namanya juga asal jadi kan ya. Oh iya nih ada sedikit info ya yang aku cari tentang busa latex ya. Jadi busa latex ini emang sengaja dibikin bolong-bolong begitu ya dari produksinya. Jadi lubangnya itu ternyata agar mudah dialiri udara gitu. Jadi biar ngejaga tingkat elastisitasnya tuh bisa kejaga gara-gara ada aliran udara di situnya. Nah makanya latex itu juga lebih adem sama empuk dibandingkan busa lainnya. Terus juga berbahan getah karet kan, jadi dia nggak akan terlalu menyerap air. Nah mantep kan. Yes. Masuk ke kesalahan lainnya lagi nih. Pokoknya besar yang salah-salah aja nih. Nah sayangnya kameranya nggak dapat full gambarnya sih ya. Jadi motongnya salah tuh ya. Jadi seharusnya setelah cover ditempel tuh joknya tuh langsung dibalik, lalu dibikinin pattern dulu bagian mana yang mau dipotong. Nah kan nggak kayak gini nih, ini by feeling kejadian kan tuh. Jadi kependekan motongnya, kurang panjang. Parah. Nah ini lagi nih, salah lagi aja deh nih. Aduh, ini gara-gara lemnya udah mau kering, jadi agak sedikit panik. Lemnya gue udah mau habis ya, jadi sejadi-jadinya gitu. Itu covernya tuh ya, aku di sini nggak narik full ya, jadi ya karena udah mau kering ya, itu jadi tuh nempelnya kayak gitu tuh. Aduh salah banget lah, waneng lah ini. Nih tuh, jadi cuman diolesin udah deh langsung aduh salah lah, pokoknya salah banget nih. Ya gitu ya kalau lem model kayak lem Ibon ya, apalagi nih lem aku pakai lem Fox nih, emang agak cepet gitu loh kerasnya. Apalagi kalau udah tinggal dikit tuh, terus kagak ditutup full. Nah gitu dah tuh, noob tuh. Payah. Nah ini udah lem terakhir, nah tuh bisa kelihatan juga kan itu agak keras ya, udah agak mau ngeras ya. Nah jadi setelah ini ya, aku akhirnya keluar juga ya buat beli lem. Terus yang di lem ini nih, yang di obat tindihin nih, obat bongkar lagi. Ini sayangnya waktu benerin ini nggak kerekord ya. Udah kenapa ya, lupa ya. Nah jadi bagian covernya itu kan ada 3 layer kan ya. Yang bawahnya yang warna biru, lalu busnya yang putih, lalu kulit luarnya itu yang hitam. Yang awal obat lem, bagian bawahnya obat tarik kuat, lalu bagian busanya obat potong dikit, terus kasih lem.
Nah terakhir lo tarik bagian kulit luarnya tuh sampai full, nah lo tempelin. Nah, jadi pokoknya kayak gini nih. Nah ini sekarang ini lagi iseng-iseng ini mah. Ini iseng-iseng aja nih. Ketempel gak sih pakai strapless gitu kan. Cuman ya pada keriting semua tuh cekrekannya kan. Nah ini tampak ujungnya tuh masih ada lepitan ya. Nah jadi beginilah wujudnya. Ya, kalau tadi dari atas lumayan lah, cuman kalau di bawah nih tuh amburadul. Ya jadi kayak gini lah penampakannya, nggak rapi lah, jauh dari unsur rapinya. Tapi kalau dari atas ya lumayan lah. Nah ini tinggal pasang ke motor. Udah deh tinggal dorong, serok, masuk deh. Nah ini di sini ada untung deh gue milihnya pakai busanya 2 lapis lah bener. Jadi 2 lapis aja udah kelihatan agak tipis ya. Nah ini juga waktu didudukin juga nggak langsung kena tulang tunggir ya. Jadi ya senang juga lah akhirnya jadi. Nah tuh di ujungnya lipatannya juga nggak terlalu banyak. Sampingnya kiri kanan tuh juga masuk ke dalam ya gara-gara nggak ada penahannya. Nah kayak gini deh. Nah di bagian belakangnya tuh masih agak kurang rapi ya, masih ada lem nempel gitu. Ya pokoknya nih akhirnya jadinya kayak gini, lumayan lah, iseng-isengnya lah. Nah beginilah penampakan akhirnya. Nah aku bikin review ya setelah aku udah pakai jok ini selama hampir 6 bulan lebih lah kalau salah. Nah ini dia nih ya, udah hampir 6 bulan pemakaian joknya nih. Jadi bisa dilihat tuh masih sama aja ya. Ya lumayan lah ya, setelah pemakaian tuh emang empuk. Memang ya cuman kalau ada gujelakan agak kencang kita bawanya juga gitu ya, agak langsung kena pantat tuh lumayan lah. Nah ini lagi ngambil kunci nih ditutup aki. Nah, memang obat bikin tutup akinya tuh bisa manfaat dikit lah buat naruh kunci ya. Jadi kalau kenapa-kenapa kan di jalan tuh tinggal ngambil kuncinya kan. Nah ini joknya tuh dibuka lepas tuh mungkin sekitar 5-6 kali lah ya dari pas bikin tuh. Terakhir buka jok gara-gara lepas spakbor, patah spakbornya. Itu kalau bisa dilihat bagian spakbor belakangnya tuh kayak karatan, nah itu dekat bagian lasanya tuh. Pas kena gujelakan lumayan tuh langsung ngemple tuh si spakbor. Payah, untungnya nggak copot lah. Emang kalau karatan ya di plat ya, aduh hamsong ya. Bukanya lumayan keras nih, ya saya emang jarang buka copot sih. Nah tuh bisa kelihatan tuh bagian rangka cetek lupas ya. Kalah deh sama kulit covernya ya. Ya jadi bawahnya gini ya, nggak ada perubahan. Lemnya juga kuat. Tadinya kita ada lepas, nah ini atas nih resin yang sama satu layar fiberglass ya, asli lumayan kuat tuh. Nah ini oh ya bagian bautnya tuh agak kependekan tuh, tapi syukur masih bisa kekunci lah sama baut. Ya kayak pepatah deh nih ya, jadi don't judge by the cover tuh bener ya. Atasnya rapi, bawahnya cangcerem ya. Ya sesuai tema lah pokoknya nih, yang penting jadi kan, yang penting bisa digunain. Ya jadi kemarin-kemarin teman-teman juga pada kasih masukan jangan bikin videonya kelamaan. Ya jadi sedapat mungkin dikerjain deh ya. Jadi sampai di sini dulu share pengalamannya, belajar dari kesalahan itu baik. Ambil hikmahnya aja kayak sinetron Indo-Iar. Ya semoga bermanfaat. Salam dari Ogut, sehat selalu, keep rock and roll. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.